sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menilai wacana haji sekali seumur hidup menjadi salah satu solusi untuk mengurai antrian ibadah haji serta memberi kesempatan bagi masyarakat agar bisa melaksanakan ibadah haji sebelum menua. Munculnya wacana pembatasan haji sekali seumur hidup menjadi sorotan dalam diskusi Komisi 8 DPR RI. Wacana ini layak mendapatkan perhatian dari pemerintah dan stakeholder terkait. Anggota Komisi 8 DPR RI Samsuniang mengungkapkan pentingnya memahami aturan dan kebijakan yang sudah ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Samsuniang menjelaskan sudah ada aturan yang mengatur interval waktu pelaksanaan ibadah haji. Lebih lanjut, Samsuniang menilai wacana haji sekali seumur hidup ini cukup efektif mengurai antrian ibadah haji. Isu larangan haji lebih dari satu kali, memang kan sudah ada aturannya bahwa untuk naik haji itu harus berapa tahun ya, 5 tahun atau 10 tahun ya, baru bisa naik haji lagi. Ya kan banyak melihat antrian yang cukup panjang itu ya, saya kira untuk haji reguler ya, itu sudah tepat. Tetapi bagi orang yang mampu mau naik haji ya silakan aja, mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali, silakan aja karena tergantung naik haji kan bagi orang yang mampu gitu. Kalau bagian reguler ya cukup 1 kali lah karena masih banyak yang antrian gitu. Ya, itu menurut saya sih. Samsuniang menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan haji bagi mereka yang mampu dan kebijakan mengatur antrian haji yang panjang bagi jemaah haji reguler. Menurutnya aturan yang ada harus tetap diterapkan, namun fleksibilitas juga perlu dipertimbangkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat agar bisa melaksanakan ibadah haji sebelum menua. Dari Pekanbaru, Riau, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyelidiki penyebab kebakaran hutan serta menindak pelaku kebakaran sesuai aturan yang berlaku agar kasus kebakaran kawasan hutan tidak terjadi kembali. Kejadian berulang kebakaran kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa menimbulkan kecurigaan. Ada faktor kesengajaan pemicu munculnya kobaran api. Anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka menuding ada faktor X dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi sepanjang tahun. Maka Suhardi menekankan perlunya ketegasan pemerintah untuk menyelidiki penyebab kebakaran hingga menindak pelaku kebakaran sesuai aturan berlaku. Saya melihat bahwa kebakaran ini bukan faktor alam. Kebakaran ini adalah memang ada faktor X. Apakah sengaja dibakar atau memang ada kepentingan lain, ingin memperluas lahan, ataukah memang sulit melepaskan kawasan hutan untuk suatu usaha tertentu, kemudian ada oknum yang membakarnya. Olehnya itu menurut saya perlu memang tindakan hukum yang tegas. Dan kita lihat setelah kawasan itu dibakar, ada 2 kemungkinan. Apakah ia dilepas kepada pengusaha ataukah ia dibuatkan proyek untuk penanaman kembali. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selama periode Januari hingga akhir Juli 2023, luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia mencapai 90.405 hektar. Seluruh kebakaran tersebut tercatat menghasilkan emisi lebih dari 5,9 juta ton ekuivalen karbon dioksida. Panji dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, pasca diresmikannya LRT Jabodebek oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah persoalan operasional dikeluhkan masyarakat. Dan tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi Warga sini tidak mengizinkan.
masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, dalam rangka mendorong minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik, Komisi 5 DPR RI berharap pemerintah dapat mengatasi berbagai kendala baik teknis maupun strategis terkait pengembangan Light Rail Transit atau LRT Jabodebek. Setelah diresmikannya Light Rail Transit atau LRT Jabodebek oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah persoalan operasional dikeluhkan masyarakat. DPR RI menilai perlu adanya standarisasi yang baik serta perencanaan yang matang dalam menyediakan transportasi publik. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mengatakan, berbagai kendala baik teknis maupun strategis yang dialami penumpang LRT Jabodebek seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan program yang matang. Suryadi menyoroti di beberapa stasiun belum tersedia lahan parkir yang memadai. Ada juga keluhan yang terkait dengan masalah yang menurut saya cukup strategis. Misalnya di beberapa stasiunnya itu parkirnya tidak memadai, bahkan ada yang tidak punya tempat parkir. Ya, jadi ini kita inginkan kenapa LRT ini dikembangkan itu meminimalisir atau mengurangi para penumpang menggunakan kendaraan pribadi. Ya. Tapi kalau ternyata parkirnya di situ tidak ada, ya akhirnya kan orang mau parkir tempatnya jauh lalu berjalan kaki, akhirnya mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi karena waktu tempuhnya yang juga tidak bisa dihemat gitu. Harapannya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang perlu dibenahi secara teknis dan ada juga perlu diperbaiki terutama dari sisi perencanaan dan terintegrasi gitu. Suryadi menegaskan DPR RI siap mengawal dan mengevaluasi secara berkala kebijakan terkait transportasi publik untuk memastikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, serta ketepatan waktu operasional transportasi publik. Mario Danjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Di sini Komisi 10 DPR RI berharap dengan adanya kebijakan skripsi tidak lagi wajib. Seluruh universitas di Indonesia diharapkan mampu menyusun kewenangan terbaik agar tetap menghasilkan lulusan yang berkualitas. Berdasarkan kebijakan Mendikbudristek, skripsi tidak wajib menjadi syarat kelulusan jenjang pendidikan S1 dan D4. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI meminta setiap universitas tetap memperhatikan standar kompetensi kelulusan agar tetap menghasilkan lulusan yang berkualitas. Melalui kebijakan ini, setiap universitas memiliki hak untuk menetapkan syarat kelulusan bagi mahasiswanya. Anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koryati menilai, kebijakan ini berskala lokal di masing-masing institusi pendidikan dan merupakan langkah maju yang dapat memerdekakan universitas dan mahasiswanya. Kalau dianggap bahwa skripsi itu mungkin lebih baik dengan kerja nyata, apa seperti itu diganti dengan base project, ya itu mungkin lebih baik. Saya sendiri juga sangat menyetujui kalau skripsi itu bukanlah satu keharusan, tapi kalau memang merasa bahwa itu satu keharusan, perguruan tinggi itu boleh mewajibkan seperti itu.
Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyantan menegaskan, kebijakan skripsi sebagai opsi kelulusan perlu memperhatikan dampaknya terhadap tingkat literasi di Indonesia. Seluruh universitas di Indonesia harus mampu menyusun kewenangan terbaik agar tetap menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dalam rangka untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas kan dia bukan hanya oral, bisa bicara tapi dia juga bisa menulis. Nah kalau skripsi itu dihapus berarti kita tidak lagi melatih si mahasiswa itu untuk banyak membaca dan menulis. Karena kalau orang baru bisa menulis kalau dia banyak membaca. Jadi itu kan nanti berkaitan tentang tingkat literasi kita. Adila dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam upaya untuk menangani permasalahan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program edukasi dampak polusi udara secara masif. Tingginya tingkat polusi udara di Jakarta memberi dampak buruk terhadap kesehatan. Komisi 9 DPR RI mendorong Kemenkes untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas udara dan upaya pencegahan penyakit yang ditimbulkan oleh polusi udara. Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita Runtuwene, meminta Menteri Kesehatan untuk segera membuat strategi penanganan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya, terutama bagi masyarakat yang terserang penyakit ISPA. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program edukasi dampak polusi udara secara masif. Karena sekali lagi, Kementerian Kesehatan apa yang harus dilakukan? Ya tentunya mengedukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selain itu bagaimana dia mengontrol yang namanya puskesmas, klinik, rumah sakit, bagaimana dengan orang asma, bagaimana dengan yang TB. Ini ada beberapa penyakit, 5 penyakit terbesar gitu ya, ISPA ini. Ini juga penting untuk diperhatikan oleh masyarakat, apalagi keluarga itu juga harus sadar kalau ada anggota keluarga yang memang penyakit, ada bawaan penyakit yang seperti yang saya sampaikan. Mari jaga. Jadi mari kita kampanyekan bersama dan harus ada kesadaran bagi masyarakat Indonesia. Jadi baik pelaku bisnis itu sendiri, kemudian baik mereka-mereka yang punya kendaraan. Satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat yang masih merokok ya di tempat-tempat umum saling memperhatikan kesehatan di sekeliling kita, baik diri kita sendiri maupun keluarga dan tentunya orang lain. Mengingat kualitas udara di Jakarta semakin memburuk, Feli menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kebersihan lingkungan juga perlu diperhatikan guna melindungi kesehatan individu dan keluarga. Rifki dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kualitas udara yang memburuk akhir-akhir ini memang masih menjadi buah bibir yang hangat diperbincangkan masyarakat. Ya, betul Elisa, karena memang pasalnya kerugian dari polusi udara ini sudah merembet ke penyakit saluran pernapasan, bahkan menyebabkan kematian. Dan informasinya tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, seperti yang diketahui, polusi udara cenderung akan menyerang saluran pernapasan manusia. Mulai dari jangka pendek seperti batuk-batuk, flu, pusing, hingga jangka panjangnya berisiko kena infeksi saluran pernapasan akut. Dan sementara itu pemirsa, data dari IQR menyebut bahwa polusi udara menyebabkan 8.100 kematian di Jakarta selama tahun 2023 ini dan membawa kerugian sekitar 32 triliun rupiah di Jakarta selama periode yang sama. Dan pemirsa, untuk itu DPR RI mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kasus polusi udara khususnya di Jabodetabek. Dan untuk itu kami telah merangkum informasi selengkapnya untuk Anda dalam segmen editorial parlemen berikut ini. Selama beberapa bulan terakhir, polusi telah mengepung ibu kota dan kawasan penyangganya. Tidak tanggung-tanggung, Jakarta bahkan menyabet peringkat pertama sebagai kota dengan polusi terburuk di dunia. Buruknya kualitas udara dicatat telah memicu 638.000 orang terjangkit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan Indeks Quality Air atau IQR, kualitas udara Jakarta dan sekitarnya hampir konstan berada di tingkat tidak sehat. Artinya, konsentrasi PM 2,5 di Jakarta 15 kali lebih tinggi dari panduan WHO. Yang tertinggi bahkan pernah mencapai 190. Data ini bukan sekedar kumpulan angka-angka. Dampak nyata polusi telah diderita masyarakat. Buktinya, pada paruh pertama tahun 2023 saja, kasus ISPA telah mencapai 638.000. Bahkan bayi dan anak-anak turut menjadi korbannya. Padahal, ISPA dicatat merupakan salah satu penyakit penyebab kematian utama pada anak di Indonesia. Kondisi ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga 2,4 miliar dolar Amerika, serta menewaskan 9.100 jiwa. Untuk itu, sudah saatnya polusi udara dianggap sebagai masalah serius. Kini, bukan saatnya lagi pemerintah saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Walaupun memang pemerintah sudah berupaya, namun upaya menurunkan hujan buatan, menyemprot air dari gedung tinggi, hingga melakukan razia emisi kendaraan bermotor dinilai sebagai upaya setengah hati. Polusi membutuhkan kerjasama lintas sektoral untuk menyelesaikan hingga ke akar persoalan. Harus negara wajib menelurkan sebuah peraturan yang bisa mengurangi polusi udara ini. Karena ini sudah masalah nyawa loh, itu masalah kemanusiaan. Kontribusi sektor industri bagi memburuknya kualitas udara dicatat mencapai 33%, sementara manufaktur sebesar 10%. Hal ini membuat bidikan pemerintah mengarah kepada pelaku industri. Presiden Joko Widodo baru-baru ini mewajibkan para pelaku industri untuk memasang scrubber atau alat pengontrol emisi gas buang dari cerobong. Industri yang tidak kooperatif bahkan diancam akan ditutup. Hal ini dinilai kurang tepat jika bidikan hanya diarahkan pada industri dan manufaktur.
Pemerintah harus melahirkan solusi besar dan berkelanjutan. Jangan sampai masyarakat, bahkan bayi dan anak-anak menjadi korban. Polusi tidak lagi bisa ditangani secara sendiri-sendiri. Masyarakat, pelaku industri, BUMN, dan pemerintah harus bekerja sama. Tidak mungkin kalau ini terjadi asap tebal seperti ini kalau nggak dari hulunya. Penyebabnya yang penting. Nah, penyebabnya dari mana? Maka itu kalau bikin satgas harus terintegrasi dari semua lintas kementerian itu duduk bersama-sama untuk melakukan evaluasi menyeluruh hulu hilirnya. Tapi yang jelas jangan sampai mengorbankan sektor industri karena ekonomi kita harus kita jaga. Tantangan ekonomi global itu masih sulit. Kalau sampai industri ini menjadi korban, maka ekonomi kita juga akan terpuruk. APBN kita juga, postur anggaran kita juga akan terganggu. Oleh karena pembangunan bisa tidak berjalan kalau tidak maksimal. Kata kuncinya adalah tidak bisa kerja parsial, harus lintas sektoral dan kemudian jangan ada ego sektoral. Jangan lagi korbankan masyarakat dengan aturan-aturan di hilir karena transisi energi sudah mencapai tenggatnya. Pemerintah juga harus bertanggung jawab pada kebijakan yang diambil seperti peralihan ke kendaraan listrik. Sudah saatnya kita menyadari kendaraan listrik bukanlah solusi jika pembangkitnya masih berbasis batu bara. Nanti jadi catatan kita yang disampaikan dengan Menteri SDM dan juga PLN ya, agar segera melakukan rekayasa terhadap karbon dioksida yang dikeluarkan. Tentu diharapkan memasang semacam alat atau equipment yang bisa mengurangi paling tidak karbon dioksida yang dihasilkan dari PLT batubara itu. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa TVR Parlemen, jika sebentar lagi misalkan weekend ya, ada salah satu tempat yang bisa menjadi list destinasi yang bisa pemirsa kunjungi, khususnya di sekitaran Jabodetabek. Ini ada Taman Mini Indonesia Indah, di mana Taman Mini Indonesia Indah ini pemirsa berdiri di atas area seluas 150 hektar dan pembangunan Taman Mini ini dicetuskan oleh Ibu Siti Hartina Soeharto atau yang kita kenal dengan Ibu Tini. Nah, memang ide atau gagasan untuk membangun taman rekreasi ini kan menggambarkan keindahan dan juga keberagaman budaya Indonesia nih pemirsa. Ya. Apa tahu nggak dibangun tahun berapa? Nggak tahu nih Lisa, kayaknya perlu nonton dulu nih liputannya. Nah iya, tapi liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Nah pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai Taman Mini Indonesia Indah, ya. Dan ternyata ini dibangun di tahun 1972 Alfat, tapi diresmikan di tahun 1975. Ya. Nah TMII ini memiliki wajah baru karena ada sejumlah fasilitas yang sudah direvitalisasi nih, dan juga memiliki tampilan tentunya lebih menarik. Dan kabarnya nih Elisa, Taman Mini yang sekarang ini juga menawarkan transportasi ramah lingkungan. Wow. Di mana ini juga bagi pengunjung yang berkeliling kawasan menggunakan mobil, kemudian ada juga bus listrik dan juga angkutan keliling. Lebih ramah lingkungan. Betul. Tentunya. Kita pasti penasaran ya, kira-kira apalagi fakta menarik seputar Taman Mini Indonesia Indah pemirsa. Berikut sudah kami hadirkan untuk Anda dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, siapa yang tidak tahu Taman Mini Indonesia Indah? Taman wisata budaya ini sudah akrab di telinga kita tentunya. Terlebih saat hari libur, wah Taman Mini tak pernah sepi pengunjung loh, baik dari Jakarta maupun sekitarnya. Tapi pemirsa tahu nggak nih fakta-fakta menarik seputar Taman Mini Indonesia Indah? Untuk lebih jelas, yuk kita ulas. Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah berada di Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur, yang berdiri di atas area seluas 150 hektar. Nah, pembangunan Taman Mini dicetuskan oleh Ibu Siti Hartina Soeharto atau yang kita kenal dengan Ibu Tin Soeharto, Ibu Negara dari Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto. Pada masa itu, Bu Tin sering mendampingi Presiden Soeharto mengunjungi negara-negara sahabat dan melihat sejumlah objek wisata di luar negeri. Lalu muncullah gagasan untuk membangun taman rekreasi yang menggambarkan keindahan dan keberagaman Indonesia. Maka dibangunlah TMII pada tahun 1972 dan diresmikan pada tahun 1975. Pemirsa, ternyata sejak didirikan, TMII baru sekali mengalami revitalisasi yang dimulai sejak Januari 2022 lalu. Buat pemirsa yang masih bingung, revitalisasi itu adalah upaya memvitalkan kembali suatu kawasan yang dulu pernah vital atau hidup, namun kemudian mengalami kemunduran. Sama seperti TMII, yang semakin kesini semakin sedikit saja nih generasi yang mau mengunjungi Taman Mini berulang kali. Nah, revitalisasi ini lebih kompleks daripada sekedar renovasi loh pemirsa. Karena proses revitalisasi nggak akan berhasil kalau tidak ada keterlibatan masyarakat untuk turut mendukung kehidupan kembali Taman Mini. Saat ini pengunjung yang ingin mengunjungi Taman Mini dapat memesan tiket secara online. Selain itu, Taman Mini juga menawarkan transportasi ramah lingkungan untuk berkeliling di seluruh area taman. Kendaraan bermotor tidak boleh masuk ke wilayah Taman Mini ya pemirsa. Pengunjung dapat berkeliling kawasan menggunakan mobil dan bus listrik yang bernama Angling atau angkutan keliling. Atau bisa juga menggunakan kereta Aeromoval. Dan terakhir, tentunya yang menjadi ciri khas Taman Mini, kita dapat mengunjungi berbagai anjungan dari seluruh provinsi di Indonesia untuk mengenal lebih dekat beragam budaya serta bangunan tradisional. Selain itu, ada juga Taman Burung Jagat Satwa Nusantara yang menghadirkan berbagai jenis burung endemik dan khas setiap daerah Indonesia yang tentu saja tak kalah menarik untuk pemirsa kunjungi. Jadi, ayo berkunjung ke Taman Mini, kita dukung revitalisasi dan hidupkan kembali Taman Mini.
Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Rabu 6 September 2023. Ya pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang menghadirkan Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero, juga Holding Pangan ID Food, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia Persero, dan juga Direktur Utama PT Garam Persero. Dan di siang harinya pemirsa pada pukul 14 waktu Indonesia Barat terdapat rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan pemerintah, yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Juga pemirsa, tentunya masih ada rapat komisi, juga agenda serta program DPR RI lainnya, dan Anda dapat saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya. Tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa, TVR Parlemen segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 9 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Salvat Rizky. Sampai berjumpa kembali pemirsa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.